Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami Kru TV Khairunas atau Khairunas TV bersama Bu Enih ya, dalam acara Ngobrol bareng santai atau ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Iya. Alhamdulillah pada hari ini semoga kita semuanya, para pemirsa, para sahabat Khairunas TV dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan juga sukses dalam menjalankan semua aktivitas dalam kesehariannya. Amin. Nah, baiklah para pemirsa Khairunas TV, para sahabat Khairunas TV semuanya, tak lupa anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, yang ada di rumah tetap masih dalam melaksanakan PTS, semoga semangat semoga semuanya tetap lancar dalam melaksanakan PTS-nya ya, sampai selesai, sampai tuntas, sampai nanti bisa dilaporkan kembali ke gurunya atau wali kelasnya masing-masing. Baik, langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bincang-bincang atau ngobrol santai bersama Bu Eni. Ya, dikatakan Ma Eni. Iya, ngobrol santai. Iya, konsumsi. Makanya sekarang ada konsumsi. Iya nih. Kasih minum juga sama yang bintang tamunya ya. Alhamdulillah. Ada jamuannya walaupun ya sekedarnya ya. Karena ini suka ngasih makan kita, jadi kita kasih makan sekarang lagi ngobrol-ngobrol kesini. Alhamdulillah. Ya biasanya soalnya kalau di kepanitiaan selalu di bidang konsumsi atau perkelihan urusannya ya, yang membantu Bapak Ibu untuk memberikan support untuk pertelihan. Iya, tapi memang penting banget itu urusan pertelihan ya, supaya bertenaga, supaya bersemangat dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan yang punya masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja kepada Bu Eni nih. Boleh kami nih nanya-nanya ya? Iya, silakan. Kayak menginterogasi aja dia. Iya. Santai saja, jangan jangan tegang, biasa aja. Tegang ya. Ya, soalnya para pemirsa ini bintang tamu luar biasa ini. Iya. Silakan nih. Diminum sudah campur sianida. Baik, langsung saja nih Bu Eni. Kira-kira barangkali masih ingat pada tahun berapa ikut bergabung di SD Islam Khairunas ini? Sejarahnya gimana tuh? Iya, terima kasih terhadap Kru TV. Ini sekedar cerita aja ya. Sambil bawa dong. Jadi sebetulnya waktu awal muasal Khairunas berdiri itu waktu belum ada SD nih, masih TK juga belum ada, masih berupa bata-bata lagi dibangun Khairunas, yang waktu itu masih madrasah, itu mau mendirikan sebuah sekolah kerjasama dengan Al-Azhar waktu itu. Kebetulan yang dijadikan kepala sekolah itu adalah teman kuliah saya, Ibu Leli Hapsah. Ibu Leli Hapsah. Nah, Ibu Leli itu mengajak saya untuk bergabung dengan Khairunas, yang waktu itu gambaran Khairunas itu belum tahu seperti apa. Yang pasti baik dari kurikulum atau pembelajarannya mau ngikutin Al-Azhar, kerjasama dengan Al-Azhar cabang Serang gitu. Kebetulan Pak Haji Mahfud kalau nggak salah waktu itu jadi yayasan ya, bagian dari yayasan selain Pak Haji Sadeli. Nah, Bu Leli itu mengajak saya, yuk ikut tes di TK Khairunas, apa bagaimana TK Khairunas ke depannya apa gimana. Saya juga nggak tahu, ikutin aja tesnya gitu. Ikut tes lah dengan 10 orang, yang diambil 2 orang. Alhamdulillah saya keterima dengan Ibu Yuyun. Karena waktu itu saya masih kuliah dengan akad dan yang lain sebagainya, saya masih terlalu berat untuk meninggalkan pekerjaan saya yang awal itu. Akhirnya saya tidak menerima untuk menjadi guru
TK Hairunas pada tahun 2001 waktu Oh, itu. 2001 awalnya. 2001 itu TK kalau nggak salah bulan April. Oh, masih Iya, ingat bulan ya. April. Jadi waktu itu tesnya di Untirta di kantor di kantor dosen FKIP kalau nggak salah, di kantornya Pak Haji Sadeli itu diwawancara segala macam. Nah, yang lulus dari 10 orang itu 2 orang, saya dengan Bu Yuyun dan kepala sekolahnya Bu Leli. Kebetulan Bu Leli itu sudah disekolahkan atau sudah dilatih di Al Azhar Pusat Kebayoran. Jadi dia udah punya basicnya gitu untuk mendirikan sebuah sekolah. Dan saya ngelihat waktu itu sekolah TK itu yang baru berdiri itu baru bata aja gitu, belum jadi apa-apa gitu. Karena saya tidak sanggup mikir ke depan, saya di sini di Serang sendiri, orang tua jauh di Pandeglang, maka saya tidak bisa memutuskan untuk menerima di TK Hairunas. Nah, akhirnya ditariklah, kalau nggak salah tuh satu lagi kan diambil 2 besar. Akhirnya ibu siapa, Bu Yun dan Bu siapa gitu menjadi guru. Oh, Bu Wahidah kalau nggak salah, Bu Wahidah. Bu Yuyun sama Bu Wahidah di TK Hairunas, yang sekarang Bu Wahidah jadi kepala sekolah. Iya, Bu gitu. Wahidah, luar biasa ya. Sudah tuh, udah perjalanan. Tahun 2006 saya tes lagi mengikuti di Al Azhar. Waktu itu 2006 itu sudah berdiri SD Hairunas gitu. Karena kan kalau nggak salah SD Hairunas itu tahun 2003. Setelah lulusan TK 2 tahun ada SD Hairunas. Nah, 2006 itu berarti udah hampir 4 tahun SD Hairunas, 3 sampai 4 tahun tuh. Ngikutin tes di Al Azhar, lulus, tapi terbentur dengan D2 bukan S1. Maka karena dengan Ibu Leli itu masih teman, ditelepon lagi, bagaimana kalau ngajar di SD Hairunas gitu. Sekarang di SD Hairunasnya, tapi dengan syarat harus sambil kuliah S1 PGSD gitu. Jadi karena di Al Azhar sudah lulus dan waktu itu Al Hairunas masih buka lowongan guru dan masih kerjasama dengan Al Azhar, kurikulumnya itu tahun 2006, maka saya langsung ditarik menjadi guru di Hairunas, di SD Hairunas. Dan Bu Leli waktu itu tidak menjabat kepala sekolah TK lagi, tapi menjabat kepala sekolah SD. Gitu. Waktu itu baru ada berapa orang, kalau nggak salah ada 6. Bu Fitri, salah satu. 6 guru, salah satunya Bu Fitri, gitu. Bu Fitri, Bu Nupus, Bu Hinda, Bu Neni, Pak Faisal, Pak Agus, Bu Nur, 7. Dan baru ada sampai kelas 4 SD, kelas 3 atau kelas 4, kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3. Saya langsung ditunjuk untuk menjadi wali kelas 1. Jadi itu asal muasal. Jadi gimana sih ibaratnya kata orang mah, kalau udah jodoh pasti kembali lagi ke Hairunas. Padahal waktu itu dari tahun 2001 ke 2006 saya udah kerja di mana, udah ngajar di mana, udah kembali ke kampung halaman. Akhirnya udah tinggal di Pandeglang lama gitu kan, udah berapa tahun di Pandeglang. Tiba-tiba kembali ke Hairunas untuk mengembangkan Hairunas lagi gitu. Mungkin itu yang namanya jodoh gitu kali ya. Udah waktu awal kalau tahu mau dikembalikan ke Hairunas mungkin dari awal saya ambil gitu kan. Kebetulan yang awal-awal itu Bu Wahidah, Bu Yuyun, Bu Leri itu sekarang udah diangkat PNS. Yang kebetulan tahun 2002 itu ada pendataan GBS gitu. Iya, kalau mengikuti mungkin bukan jalannya di situ untuk menjadi PNS gitu kan. Nah, selama berapa tahun ngajar kelas 1, 5 tahun kalau nggak salah, selalu di kebagian tugas untuk mengajar kelas 1 dengan Bu Nupus gitu. Nah, yang lucunya waktu dulu ini Hairunas belum sebesar ini. Kita sering berkunjung ke sini, nengok kalau jalan-jalan pelajaran penjas gitu kan. Yuk kita lihat sekolah Hairunas yang akan datang. Ini belum ada apa-apa, baru berupa sawah sama apa sih namanya tuh? Pondasi. Cuma belum naik-naik aja, cuma pondasi doang. Oh, nanti bakal Hairunas di sini. Suka ini aja gitu, nggak nyangka sekarang Hairunas alhamdulillah
bisa sampai sebesar ini, bisa berkembang dengan pesat. Kalau melihat dari 2006-2007 itu pas saya masuk itu kita masih bergabung dengan TK dan madrasah. Tapi ini sempat kepikiran nggak, oh pasti nanti ke depannya harus bakal besar nih sampai Oh sekarang. iya, Sempat pasti. kepikiran? Soalnya kalau melihat dari apa yang disampaikan di ASN kan, kalau melihat dari rencananya kan nggak cuma bikin sekolah SD TK ya, tapi SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan klinik dilengkapi dengan semua apa yang ada terlihat gitu, rencana kedepannya gitu. Mudah-mudahan ada rezeki, mudah-mudahan bisa berkembang nanti. Apa yang diimpi-impikan oleh yayasan dan kita semua Amin. segera terwujud. Amin. Kita doakan sama-sama ya, Iya. pemirsa Irnas TV ya. Iya. Begitu ceritanya. Panjang banget Panjangnya. sejarahnya. Beli. Wahida juga. Wahida. BTW, ngomong kalau 2006 itu Buni tinggalnya di Oh mana? iya. Apa di paling yang bolak-balik atau udah di Serang atau ngekos? Ngekos atau gimana? Waktu itu kan saya awalnya ngajar di Keramat Watu. Jauh Iya. jauh. Sama 2 tahun. Dari tahun 2004 kalau nggak salah, 2003-2004, terus 2005. Nah dari Keramat Watu itu ya pulang pergi ke Ciruas. Nah tapi waktu itu kebetulan berkenalan dengan Bu Linda. Nah belum, saya nyari kosan. Kebetulan di belakang TKS di Herunas yang dulu ada yang kosan yang kosong, yaitu rumahnya Bu Linda. Di situ juga saya kenalan dengan Bu Linda, anaknya ibu kos. Kebetulan Bu Linda itu waktu itu masih kuliah di UPI PGSD. Nah, kebetulan juga saya waktu 2006 rezekinya ya, keberkahan di Herunas itu walaupun dulu yang nggak seberapa gitu ya, tapi banyak keberkahan yang kita bisa ambil di Herunas itu. Contohnya saya waktu bulan Juli 2006 di Herunas itu belum mendapatkan jodoh, tapi nggak tahu 3 bulan setelah di Herunas tiba-tiba ada jodoh. Spesial banget ternyata. Dan begitu, selalu begitu, kalau nggak dapet jodoh, yang guru-guru baru yang di Herunas itu, kalau yang belum memiliki momongan biasanya memiliki momongan. Itu keberkahan kan, masih Herunas nikah. Pokoknya ada papatur, kalau nggak salah papatur 3 bulan di Herunas menikah. 3 bulan di Herunas menikah. Gitu. Keberkahan di Herunas. Ada juga yang waktu itu bertahun-tahun belum hamil, kalau nggak salah Bu Husna guru TK ya. Pas di Herunas Langsung hamil. hamil. Jadi Alhamdulillah. sebetulnya kalau gaji itu jangan diukur besar kecilnya ya, tapi Keberkahannya. diukurnya keberkahan Allah datangkan rezeki dalam bentuk Biasa. lain gitu. Luar biasa. Dalam bentuk lain. Luar biasa Pak kita ini emang. Dibalik sosoknya yang ceria, wah luar biasa sekali Buni ini. Gitu. Gitu. Terus lanjut ya. Sambil dimakan. Sambil dong, sambil minum. Masa capek-capek kasih sianida tadi minum? Nah, waktu kos itu sama Bu Linda, betul gak lama saya hamil, terus cuti. Nah, karena saya butuh guru pengganti untuk cuti, maka saya meminta untuk Bu Linda menggantikan posisi saya sebagai wali kelas 1. Dan alhamdulillah beliau mau, terus akhirnya berlanjut terus sampai beliau dari tahun kapan tuh memimpin Herunas menjadi kepala sekolah SD Islam Herunas. Gitu. Ya itu ceritanya. Jadi Pak Ipat tinggal di mana? Ya begitu perjalanan. Oh iya, jadi anak kosan dulu Iya, berarti ya. anak Luar kosan. biasa. pemirsa. Tapi cuma 3 bulan. Langsung menikah. Ketika menikah langsung ambil perumahan atau Iya. lepas juga, ngontrak atau gimana? Tinggal di mertua atau di mana? Iya betul. Habis menikah itu kita tinggal di Benggala, di rumahnya suami, gitu ya. Bolak-balik Serang
Ciruas itu lumayan Lumayan. Serang Ciruas Benggala. sampai kehamilan saya yang pertama itu keguguran Masya Allah, gitu ya karena Allah, ya. jauh jarak yang ditempuh dulu Kayak kan lagi buat fals. Kelelahan. dulu kan nggak ada apa ya kendaraan itu nggak sebanyak Iya, sekarang sekarang. gitu kan, nggak ada gokar, nggak ada apa gitu. Jadi untuk rebutan angkot di terminal itu emang butuh tenaga gitu. Masih pakai angkot ya, berarti? Oh, masih pakai angkot. 2 kali naik mobil dari Benggala ke terminal, dari terminal ke Kesini. Ciruas. Ciruas. Kalau melihat sejarah zaman dahulu tuh suka sedih gitu ya. iya. Perjuangan. Perjuangan. Kan maksudnya mungkin sama dia mah. Gitu. Tapi yang menariknya dari kisah Buni ini, ternyata jodohnya suaminya teman sekolahnya. Sekolahnya sendiri. Terus diceritakan itu mah. Masa jodoh. Jodoh. Udah kemana? Ya, makanya nggak pernah kemana-mana. Gitu Bapak Ibu. Ya, Dari yang muridnya dulu sedikit, cuma sekelas. Sekarang alhamdulillah udah banyak, udah ratusan. Kalau dulu sih cerita dari Bu Leli itu kita ngetuk pintu ke pintu untuk mendapatkan promosi. murid. Promosinya. Iya, untuk Oh. mencari Untuk murid. mengajak, untuk mengajak Mengajak, murid iya. itu dikirakan gurunya semua dari pintu, punya anak enggak? Ayo sekolah di Hairunas aja gitu. Alhamdulillah dengan Jadi kayak sales gitu ya, Buni Oh, ya. menawarkan Perjuangan. Perjuangannya itu hebat sekali. Tapi sekarang mah alhamdulillah lah, makanya Dicari kita Buni ya. ibaratnya mah kalau ingat sama guru-guru yang sudah memperjuangkan besarnya Betul. Hairunas, Bu Leli, Bu Fitri terutama ya, Bu Nubus yang udah senior-senior, suka nggak usah diragukan gitu kecintaan Kecintaan. mereka terhadap Hairunas gitu. Nah kalau misalkan mereka mikir mengenai dari uang mah mungkin mereka karena kecintaan dari mereka Kecintaan. untuk pengabdian terhadap Hairunas ini udah sangat luar biasa. Luar Gitu. biasa. Cintaan ya Buni. Mungkin Iya. itu juga yang membuat Buni hampir selama 14 tahun ini, mungkin yang lain datang dan pergi, guru yang lain, tapi Buni tetap memilih bertahan di Iya. Hairunas. Iya. Luar biasa. Oh iya udah 14 tahun betul. 14 Iya. tahun. Kata Bapak. Kemarin kemarin 16 tahun. Iya. tahun. Saya udah 14 tahun Ya, menginjak. kemarin juga Bu 14. Fitri, kita tanya Bu Fitri kenapa bertahan, udah cinta katanya Bu. Susah untuk Susah diungkapkan. Alasannya itu apa? alasannya nggak bisa katanya gitu, Iya, udah iya, cinta iya. gitu Iya, iya. sama Seperti itu. Hairunas, makanya ya balik tetap bertahan walaupun banyak yang keluar. Iya, tetap diperjuangkan. Tetap Luar memperjuangkan biasa. untuk Hairunas, hebat. Apa ya yang membuat Buni begitu cinta banget pada Hairunas nih? Apakah suasananya Iya. ataupun mungkin muridnya Ya, atau atau teman-teman rekan-rekan Iya. gurunya. Apa Iya. yang membuat Buni sangat cinta pada Iya, yang Hairunas? pertama di Hairunas itu satu kekeluargaan ya. Kekeluargaan, betul, betul. Antara karyawan, guru, staf itu kekeluargaannya terlihat nomor satu gitu, saling mendukung, saling mensupport ketika kita ada masalah atau ketika kita ada kesulitan dalam pembelajaran gitu, saling mendukung, tidak apa ya, tidak persaingan ada, tapi menitik beratkan pada kekeluargaan semuanya. Kekeluargaan kebersamaan. Yang berikutnya ya siswa sih Siswa, sebenarnya. ya. Kalau guru kan ibaratnya panggilan hati ya, bukan karena pekerjaan, tapi kalau udah panggilan hati itu kita mau sekarang aja kan udah rindu banget gitu Iya. untuk mengajar. Rindu Karena sekali, apa? ya. Karena panggilan hati kita untuk mengajar itu dari hati kita, bukan profesi apa ya, guru itu kalaupun dipaksakan kita untuk menjadi guru, tapi kalau panggilan hati kita nggak ada untuk jadi guru, nggak bakal awet jadi guru. Iya, benar. Paling setahun 2 tahun gitu. Iya. Tapi kalau kita tidak asalnya dari guru, maksudnya pendidikan kita bukan dari guru, dari umum, tapi kalau ada panggilan hati untuk menjadi guru, lari-larinya jadi guru juga. Terima kasih. Saya ini nih salah satunya bidangnya komunikasi, Iya, iya kan? karena Tapi jiwanya karena juga jiwanya guru. guru, hatinya panggilan hatinya menjadi guru, larinya ke guru juga. Gitu. Berarti Buni ini menjadi guru memang cita-cita dari awal, dari dulu. Apakah karena ada suatu momen Enggak. yang membuat Buni pengen jadi guru? Enggak, karena mungkin saya itu dulunya
dikasih makan dari guru, Oh, dari orang tuanya. Dan kena sumpah sama Waduh, kena sumpah. kena kutuk gitu ya. Kena kutukan guru agama kelas 6. Pas ulang SD. Pas SD itu kita tuh ribut gitu, Ya. sekelas ribut rame gitu. Datanglah guru kelas 6. Namanya guru PAI kelas 6 namanya Bu Ucu. Lucu. Bu Ucu Suwarsi. Datang marah-marah gitu. Kalian itu katanya tengah kumaha jadi gurunya. Nggak tahu Sena gimana jadi ngatur guru, katanya. ya, susahnya. Bu ibu disumpah tah jadi garuru KBH. Jadi benar kok. Salah satu Ternyata sengaja. untuk kalian berarti itu ada 23 siswa di angkatan saya nih. 20 berapa? 23 23. hampir semuanya jadi guru. Wow. Ada yang guru SMP, Wow. ada yang guru TK, ada yang guru SD, ada yang jadi dosen juga ada. Pokoknya hampir semua jadi guru. Dan bahkan ada yang tadinya kuliahnya tidak di keguruan bahasa Jepang, sekarang jadi guru. Jadi kena kutukan dari ucapan guru itu gitu. Budi, kalau boleh tahu Bu Ucu tinggal di mana ya? Kenapa? Saya pengen jadi menteri. Gitu, atau jadi apa gitu tuh. Tapi intinya Mbak Mari, hati-hati sama Ucapan. guru itu ya. Karena ucapannya itu waduh luar biasa, makbul istilahnya, ijabah. Ucapannya itu atau sumpahnya luar biasa ya. Padahal cita-cita Budi bukan guru. Bukan guru. Makanya berusaha dari lulus SMP tuh masuk ke STM, kan gak ada cita-cita Karena mau nggak jadi mau guru. STM Tamasinan. Nah, tapi kenapa akhirnya menjadi guru? Karena Ya, pas kan. saya sadar gitu, oh apa kutukan ibu guru PAI itu ya apa karena Allah. saya juga bapak saya guru dulunya gitu, sehingga akhirnya terpanggillah hati saya untuk menjadi guru. Tapi Budi tidak nyesal ya? Enggak. Syukur malah sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Ya khawatirnya, waduh, kenapa saya harus jadi guru? Tapi enggak ya. Ya banyak barokahnya ya para pemirsa, para sahabat Herunas TV. Apabila menjadi guru, satu merasa apa namanya ya, jiwanya muda selalu gitu. Iya betul. Terus juga kental sekali rasa kekeluargaan ukhuwah Islamiyah dengan para rekan-rekan kerja ataupun Bapak Ibu Dewan Gurunya, termasuk pada para siswa siswi yang diajarkannya seolah-olah menjadi anak kandungnya atau anak sendiri. Seperti itu ya. Terus suka duka barangkali ada yang paling berkesan banget. Iya. Paling diingat, yang paling Sukanya ya momennya kalau ngelihat di Facebook ya, anak-anak yang sudah kita didik dulu Oh, ya, itu sudah sekarang udah didik. jadi ada yang jadi polisi, Dokter. ada yang jadi dokter, Ah, iya. ada yang jadi tentara. Ih, waktu kemarin waktu kelas ini Cipaca GSP ya. Kemarin waktu di itu, ya Allah, Seperti itu ya. gak nyangka gitu tuh. Nggak Malah nyangka. sekarang waduh, dulu waktu SD mah gitu disuruh ke musola aja susah, sekarang mah alhamdulillah gitu Udah ya, pada sukses ya. udah pada sukses. Nah itu sukanya gitu ya, ketika ngelihat anak-anak sudah jauh berhasil dari guru-gurunya gitu. Nah itu dan mereka tidak pernah melupakan guru gitu itu. Kalau dukanya mah hampir nggak ada sih Pak. Alhamdulillah, nggak ada dukanya. Kalau telat aja gajian. Telat gajian pemirsa. Enggak pernah di Herunas Enggak, ya. alhamdulillah, sukanya tidak terasa ya. Kalau banyak dukanya mungkin nggak sampai 14 tahun Nah, iya. ngabdi di Herunas kan. Nggak berarti nggak ada dukanya. Iya. luar biasa ya, satu kebanggaan kalau melihat anak didik kita bisa sukses. Iya. Mungkin itu juga ada kata-kata, mungkin guru bukan orang hebat, tapi semua orang hebat karena jasa guru. Nah itu yang luar biasa, super sekali itu Pak. Iya. Diminum dulu Pak. Minum, benar diminum dulu. Pemirsa minum dulu pemirsa. Nih dari kru TV. Wah, boleh sponsor mau masuk boleh. Nanti kapan-kapan kita juga akan mengundang yang lainnya, bincang-bincang santai, Iya. ngobrol santai bersama kru Herunas TV di acara ngobras ya, acara ngobras ya. Lebih santai mengisi keseharian kita supaya tidak jenuh ya. Apalagi di musim pandemi Corona 19 ini, waduh, rasanya jenuh banget di rumah, anak-anak belajar
Kadang orang tua jengkel ngelihat anaknya susah diatur. Jangankan orang tua biasa, anak guru juga kami susah diatur gitu ya. Ketika mengarahkan luar biasa. Karena ya seperti itu. Lebih enaknya, lebih dekatnya belajar langsung dengan gurunya masing-masing ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita berdoa supaya Corona atau COVID-19 segera berlalu, segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali bersama seperti biasa belajar di sekolah. Bagaimana? Dicukupkan atau dilanjutkan? Ini ada yang mau disampaikan Ini, buat disampaikan siswa-siswa harapannya. Hernas, khususnya buat kelas benih. Ya, harapannya walaupun di saat seperti ini, pandemi sekarang ini, kalian harus tetap semangat belajar, harus tetap semangat untuk tetap beribadah ya. Dan untuk para alumni SD Islam Khairunnas, sekali-kali main ke sini, Ya, tengok keadaan kami, ya. Bapak dan Ibu guru, silaturahmi lah, perbanyak silaturahmi dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Itu aja mungkin Pak Farid. Ya, Dan terima untuk kasih. semua calon Bapak dan Ibu guru yang masih kuliah atau yang ingin bercita-cita, jangan pernah berhenti untuk agar cita-citanya tercapai. Amin. Karena Ya, betul. kita juga kan butuh Generasi. Generasi. Itu aja mungkin. Ya baiklah para pemirsa, para sahabat Khairunnas TV, anak-anakku juga, siswa-siswi SD Islam Khairunnas yang soleh dan solehah. Perjumpaan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.